Hai guys, Assalamualaikum. Oke, kali ini aku akan berbagi tips pada kalian gimana caranya supaya bisa belajar bahasa Jepang dengan cepat. Dan sebelumnya, iklan dulu ya. Oke teman-teman, di sini kita belajar bahasa Jepang menggunakan suatu aplikasi yang dapat memudahkan kita belajar bahasa Jepang tentunya. Ada yang tahu apa nama aplikasinya? Itu dia, Obenkyo. Nah, jadi aplikasi Obenkyo ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini merupakan aplikasi offline yang kita tidak perlu menggunakan data seluler untuk menggunakannya. Dan aplikasi ini dirancang bagi kalian-kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari dasar. Oke, untuk lanjutannya ikutin terus ya. Sebelumnya, untuk lanjut video ini, kalian jangan lupa dulu untuk like video ini dan komen apakah ada kekurangan atau masukan-masukan kalian yang dapat mendukung aku. Dan kemudian, aku minta dukungan pada kalian dengan cara subscribe channel ini. Oke, ayo dong teman-teman, subscribe itu gratis dan gak bayar sama sekali. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain dengan cara membantu subscribe channel ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, untuk langkah awal, kita harus download dulu aplikasi Obenkyo di aplikasi Play Store. Kemudian kita cari Obenkyo. Nah, jika kalian menemukan gambar seperti ini, maka langsung saja di-download. Nah, kebetulan saya sudah mendownload terlebih dahulu dan kalian tinggal download. Kemudian setelah di-download, kita buka aplikasi Obenkyo itu. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Obenkyo belajar bahasa Jepang. Di aplikasi ini kita diarahkan untuk belajar, menulis maupun membaca dari bahasa Jepang itu sendiri. Nah, di sebelah kiri, sudut sebelah kiri atas ada bacaan study, di mana di bagian ini kita diarahkan untuk belajar dari dasar, bagaimana untuk katakana, hiragana, numbers, kanji, vocabulary, particles, dan grammar. Kemudian di sisi sebelah kanan ada tes. Ada tes yakni berbentuk evaluasi atau latihan untuk menguji tingkat kemampuan kita setelah kita belajar dari aplikasi ini. Kita mulai dari menu study. Di kolom pertama katakana, kita klik dulu tanda panahnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk huruf dari katakana. Nah, karena bahasa Jepang ini dia bukan seperti abjad di Indonesia berbentuk A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tetapi di bahasa Jepang ini dia memiliki huruf-huruf yang berbentuk vokal seperti A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, dan selanjutnya. Kita mulai dari huruf A. Nah, di sini ditampilkan bentuk tulisan huruf katakana A. Nah, jika kita klik tulisan huruf yang paling besar katakana ini, maka akan menampilkan cara bagaimana menuliskan huruf ini. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Kita bisa coba langsung di draw. Sebelah kanan atas kita bisa klik. Nah, kita bisa coba bagaimana cara menuliskannya. Oke, seperti ini. Setelah A, untuk lanjut ke depan I, kita bisa klik sebelah kanan tanda panah. Nah, ini adalah bentuk huruf katakana I. Kemudian kita bisa tulis sendiri, draw, bagaimana cara belajar menulis huruf I dalam bentuk katakana. Kita bisa kembali. Nah, kemudian setelah katakana kita pindah ke kolom kedua yakni hiragana. Kita belajar hiragana, kita bisa klik tanda panah yang kolom kedua sebelah kiri. Nah, seperti halnya di katakana tadi, kita bisa klik huruf A, terserah teman-teman mau yang mana. Nah, kita klik. Beginilah cara penulisan huruf A dalam hiragana. Kemudian kita bisa coba. Nah, karena dalam penulisan bahasa Jepang tidak bisa sembarangan teman-teman. Oke, kita lanjut huruf I. Kita coba lagi. Oke, kita kembali dan kita pindah ke kolom 3 yakni numbers. Numbers ini dia menunjukkan bahasa Jepang dari angka-angka yang ada di sini seperti 0, bahasa Jepangnya 0, tulisannya
seperti ini. Kemudian ichi, ni, sang, yonggo, roku, nana, hachi, kyujo, dan seterusnya. Oke, kemudian kita kembali. Lalu kita masuk ke kolom keempat, kanji. Nah, di kolom kanji ini dia memiliki tingkatan-tingkatan level dari 1 sampai 5. Di bahasa Jepang ini istilahnya TOEFL-nya Jepang lah istilahnya kan. Nah, di Jepang itu level yang paling rendah adalah level 5 dan level tertinggi itu adalah level 1. Nah, bagi kalian pemula, kita bisa coba level 5 terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita coba yang pertama. Seperti itu. Kita bisa menulis juga seperti tadi, ichi. Kemudian kita mau mencoba angka 9, 9. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana penulisan angka 9. Lalu kita bisa coba di menu draw. Oke. Kita kembali. Nah, kemudian kita bisa pindah ke vocabulary. Vocabulary juga sama seperti kanji tadi, dia mempunyai tingkatan dari level 1 sampai 5. Nah, karena kita adalah pemula, kita bisa coba di level yang 5 dulu. Sama halnya seperti di kamus-kamus bahasa Inggris. Nah, di sini juga dijelaskan, tapi di aplikasi OBQ ini tidak terdapat bahasa Indonesia ya teman-teman. Semuanya menggunakan bahasa Jepang dan terjemahannya adalah bahasa Inggris. Seperti ini. Oke, kita kembali. Kemudian kita masuk ke menu particles. Masih di study. Nah, jadi bahasa Jepang untuk menggabungkan kata per kata menjadi suatu kalimat, kita harus menggunakan yang namanya partikel. Nah, di sini ada partikel yo, no, ka, wa, ne, dan lain-lain. Masing dari partikel ini dia mempunyai aturan bagaimana cara penggunaannya, bisa dipelajari di aplikasi ini. Nah, setelah kita tadi menelusuri bagian study, nah waktunya kita untuk melatih konsentrasi, melatih kemampuan berbahasa Jepang kita, yakni di menu sebelah kanan di tes. Kita mulai dari katakana dulu. Kita klik tanda panah sebelah kanan yang pertama. Nah, di sini ada 4 pilihan, teman-teman. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menuliskan huruf katakana ke huruf romaji dalam bentuk multiple choice. Kita klik yang tanda panah kanan. Nah, kita akan ditampilkan kepada huruf katakana, kemudian kita harus memilih huruf apakah dari huruf katakana di atas. Mari kita pilih. Oke, jika kalian menemukan simbol berwarna hijau, itu artinya jawaban kalian benar. Kemudian kita coba lagi. Oke, hijau kembali berarti jawabannya benar. Nah, bagaimana jika jawabannya salah? Kita coba ya. Oh, benar lagi. Kita salahkan aja. Nah, jika terdapat simbol berwarna merah di sudut kiri, berarti jawabannya salah. Dan jawaban yang seharusnya benar adalah simbol yang berwarna hijau di tengah. Jawabannya su, bukan co ya teman-teman. Kemudian kita kembali. Nah, di pilihan kedua, dari huruf romaji ke huruf katakana. Kita klik tanda panah kanan. Nah, yang mana? Huruf katakana yang bertuliskan zu. Kita coba. Salah teman-teman. Nah, berarti jawaban yang seharusnya benar adalah simbol yang berwarna hijau. Nah, pilihan yang ketiga, menuliskan huruf katakana ke romaji. Kita klik. Kita disuguhkan dengan tulisan katakana. Kemudian kita disuruh memilih bahasa romaji apakah yang ada di layar tersebut. Kita bisa coba. Oke, jawabannya benar seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pilihan yang keempat adalah romaji ke katakana. Nah, di sini kita disuruh menggambar teman-teman. Nah, bagaimanakah tulisan huruf dari katakana wa? Kita coba saja asal-asalannya. Salah. Tulisan yang sebenarnya adalah yang berwarna hijau.
Nah, seperti itu tulisan wa. Bisa dimengerti ya? Nah, setelah dari katakana kita lanjut ke hiragana. Untuk tes yang kedua, sama dengan katakana tadi, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, kita disuruh menyelesaikan soal dari hiragana ke romaji. Kita klik. Nah, huruf apakah ini? Teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Oke, huruf sa. Huruf apakah ini? Huruf, kita pilih D. Benar sekali. Oke, kita lanjut. Pilihan yang kedua, di sini kita disuguhkan untuk menyelesaikan atau memilih yang huruf romaji ke huruf hiragana. Kebalikan dari yang tadi. Da. Da yang mana ya tulisannya? Oke, ternyata benar. Kemudian gu. Yang manakah huruf hiragana gu? Ini oke. Kita anggap mengerti ya. Kemudian menu yang ketiga, hiragana ke romaji keyboard. Nah, tadi kasih tahu jawabannya ya. Nah, ini adalah huruf na. Kemudian kita klik N, kemudian kita masukkan huruf vokalnya. Nah, oke. Pilihan yang keempat, kita disuruh menulis. Oke. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan katakana, hiragana, kemudian kita pilih yang numbers. Nah, di sini ada 3 pilihan saja, teman-teman. Yang pertama, membaca angka dalam huruf kanji. Wow. Di sini kita bisa menuliskan angka-angka yang kita ketahui dari soal di atas. Kemudian kita klik enter seperti itu. Jawaban yang benar adalah 97.197. Oke. Kita lanjut ke pilihan yang kedua. Membaca angka dalam bentuk hiragana. Kita klik tanda panah yang kedua. Nah, di sini kita disuguhkan angka dalam bentuk hiragana, kemudian kita terjemahkan ke dalam angka lagi. Nah, kalian suguhkan angka berapa yang menurut kalian jawabannya benar. Kemudian klik enter. Jawaban yang benar adalah 70.425. Oke, kita lanjut kepada pilihan yang ketiga, yakni membaca angka dalam bentuk romaji. Kita klik. Nah, ini sepertinya lebih mudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuliskan angka berapa yang ada di bahasa Jepang tersebut. Angka yang benar adalah 77.998. Oke. Kita lanjut ke kanji. Nah, pilihan yang pertama yakni menemukan tulisan kanji dalam bentuk multiple choice. Nah, seperti ini. West Spain. Yang manakah jawaban yang benar? Oke, benar sekali. Half, middle, odd number, semi part. Manakah jawaban yang benar? Oke, benar sekali. Kita bisa keluar, kemudian kita masuk kepada pilihan yang kedua, recognize kanji. Nah, di sini kita disuguhkan tulisan kanji, kemudian kita mencari artinya dalam bentuk katakana maupun romaji, teman-teman, seperti ini. Oke, kita bisa kembali. Kemudian pilihan yang ketiga, kita disuruh menulis dalam bentuk kanji. Long leader, seperti apakah tulisannya? Bagaimana jawaban yang benar? Begitu teman-teman. Kita kembali. Kemudian ada vocabulary. Vocabulary bentuk latihannya yang pertama adalah find word multiple choice, yakni menemukan kata. Karena ini adalah grammar. This week, minggu ini. Jawaban yang benar adalah yes, benar sekali. Seperti itu, jadi kita tinggal pilih saja teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal yang pilihan yang kedua. Nah, di sini kita disuguhkan untuk menjawab soal bertuliskan kanji. Salah. Kemudian
kita masuk kepada menu ke-6 yakni particles. Partikel ini dia hanya memiliki satu pilihan saja, yakni menemukan partikel yang hilang. Nah, jadi di dalam menu partikel ini disuguhkan suatu kalimat berbahasa Jepang tentunya. Nah, kita harus menemukan partikel apakah yang hilang. Di sini disuguhkan partikel yang pertama ne, kemudian no, mo, dan wo. Kita tinggal pilih partikel mana yang hilang. Contoh kita pilih partikel yang mo. Ternyata salah, ternyata jawabannya adalah yang tombol berwarna hijau, teman-teman. Oke. For your information, teman-teman, jika kalian bosan dengan tampilan dari Obenkyo ini, kita bisa memilih atau mengganti wallpaper. Tetapi pilihan warna latar dari aplikasi ini hanya dua, teman-teman, yakni hitam dan putih. Kita bisa pilih atau kita bisa tentukan dari menu yang atas pojok kanan. Nah, kemudian kita cari ke bawah. Kita cari lagi. Kita pilih yang theme. Nah, kalian bisa pilih mau yang white atau yang black gitu. Nah, saya lebih suka yang white karena menurut saya lebih terang aja. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti ya semuanya? Aku harap kalian ngerti loh. Jadi jangan pernah bosan untuk terus belajar ya teman-teman. Terus semangat dan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap semangat untuk terus belajar dan terus belajar untuk mencapai impian kalian. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.